Halo, salam jumpa di Podcast Polri. Kali ini bersama saya Tommy Ristanto. Podcast Polri selalu membahas berbagai topik-topik menarik, terutama yang terkait dengan hukum. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang juga sangat penting, cegah tangkal aksi begal. Kita ketahui belakangan marak sekali begal di berbagai daerah. Ada begal kendaraan bermotor, ya, ada begal barang-barang berharga, bahkan yang terbaru dan juga menyita perhatian kita, ada begal yang kemudian menjadi seorang tersangka. Nah, kita akan membahas ini secara mendalam dengan dua narasumber yang sangat kompeten. Yang pertama adalah Bapak Komjen Pol Dr. Andes Arief Sulistianto, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabaharkam Polri. Selamat datang, Pak Arief. Assalamualaikum, Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi dulu, Pak. Salam presisi. Sehat ya, Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Amin. Yang kedua, kita juga kedatangan sosok ahli hukum dari Universitas Trisakti, Dr. Effendi Saragih, SHMH. Selamat siang, selamat datang di Polri. Mas Tommy ini ya. Baik, kita akan membahas tema yang akhir-akhir ini menyita perhatian. Banyak sekali yang penasaran kenapa kemudian, ya Pak ya, seorang yang membela diri itu kemudian menjadi tersangka. Ini terjadi di Nusa Tenggara Barat. Pastinya kita ingin minta penjelasan dari Pak Kabaharkam. Apakah ini memungkinkan atau bagaimana sebenarnya hukum mengatur seorang korban hingga kemudian menjadi tersangka dalam konstruksi hukum, Pak? Ya, terima kasih, Tommy. Kejadian di Lombok Tengah ya, di Polres Lombok Tengah yang menimpa saudara anak Sinta. Ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bagi kepolisian, bagi masyarakat, dan khususnya bagi masyarakat Lombok dan kepolisian Lombok Tengah itu sendiri. Apa yang harus kita jadikan pelajaran? Bagi kepolisian, dengan adanya kejadian ini harus menjadi introspeksi terhadap upaya-upaya pemeliharaan Kamtipmas yang dilakukan selama ini. Karena salah satu tugas penting bagi kepolisian adalah memelihara Kamtipmas yang tujuannya adalah to protect and to serve the people, mencegah, melindungi, dan melayani masyarakat. Artinya ketika terjadi satu tindak pidana, maka aspek pencegahan ini tidak berjalan dengan efektif. Memang cukup sulit, kita tidak bisa memprediksi kejahatan itu ada di mana. Akhirnya begitu ada kejadian, pasti ada eksesnya. Nah, di dalam tugas-tugas pemeliharaan Kamtipmas itu ada dua bidang tugas dua kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian. Yang pertama adalah tugas preemptif, yang kedua tugas preventif. Tugas preemptif itu penekanannya adalah bagaimana kita menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Jangan sampai menjadi pelaku kejahatan, dan yang kedua jangan sampai menjadi korban kejahatan. Ini yang menjadi penekanan di dalam tugas-tugas preemptif. Sehingga ketika masyarakat sadar hukum, seluruh masyarakat sadar hukum, dia tidak akan melakukan pelanggaran hukum, melakukan tindakan kejahatan, maka itu masyarakat akan menjadi baik. Kemudian juga jangan sampai dirinya sendiri menjadi pelaku kejahatan atau malah menjadi korban kejahatan. Caranya bagaimana? Hati-hati. Ketika ibu-ibu ke pasar, tempat ramai, jangan menggunakan perhiasan yang menyolok. Kemudian kepolisian pasti menyampaikan mana tempat-tempat rawan, jangan sendirian. Ketika dalam keadaan terpaksa seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana menjaga dia jangan sampai menjadi korban, apalagi sampai meninggal dunia. Tentu setiap warga negara mempunyai kewajiban, mempunyai hak juga untuk melindungi dirinya. Jangan sampai menjadi korban kejahatan seperti yang terjadi di Lombok ini. Dia dirampas barangnya. Ya, bahasa yang populer sekarang dibegal. Dia diserang. Karena diserang dia harus mempertahankan jiwanya. Dia melakukan perlawanan. Akhirnya terjadi tindakan seperti ini. Nah, memang dia telah menghilangkan nyawa orang lain. Tetapi ada aturan hukum yang mengatakan bahwa itu pembelaan terpaksa. Sehingga kalau ini tidak dipahami oleh mangku kepentingan di sana, akan terjadi kontraproduktif dengan tugas-tugas preemptif dan preventif tadi. Apa dampaknya? Sekarang kan muncul di TikTok, di media sosial, bahwa kalau ada begal, kita serahkan aja barangnya daripada jadi tersangka. Ini kan akhirnya menjadi guyonan, dan yang bahaya malah menegasikan keberhasilan Binmas, keberhasilan tugas preemptif
untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat itu tadi. Akhirnya nanti masyarakat akan apatis terhadap lingkungannya. Dia tidak mau berpartisipasi, padahal ini yang selama ini terus kami gaungkan. Ayo, mari kita sadar hukum, kemudian mari jangan sampai kita menjadi korban kejahatan. Nah, inilah pelajaran yang bisa kita ambil, dan terima kasih diberikan kesempatan di dalam dialog podcast hari ini. Baik, terima kasih penjelasannya luar biasa komprehensif gitu. Tadi yang perlu digarisbawahi adalah adanya pembelaan terpaksa, gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, Pak Effendi, kita juga ingin tahu sebenarnya dalam konstruksi hukum positif di Indonesia, ini kita review sendiri lagi ya Pak ya. Ada seorang korban begal, terus kemudian ya berusaha mempertahankan diri, bela diri berarti ya Pak ya, dan kemudian ternyata begalnya justru yang meninggal dunia, jadi tersangka. Nah, itu aturan hukumnya seperti apa Pak? Boleh tolong dijelaskan? Ya, terima kasih Mas Tony. Kalau kita bicara normanya, aturan hukum sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Jenderal tadi, ada aturannya semua untuk tentang itu. Ya. Jadi kalau kita bicara tadi soal pembelaan diri atau pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat, apapun namanya, ya, itu adalah merupakan hak dari setiap warga negara untuk mempertahankan dirinya, mempertahankan kehormatannya dalam arti sempitnya. Kehormatan di sini dalam arti khusus kepentingan seksual, ya, dan mempertahankan harta bendanya. Bukan hanya harta bendanya atau jiwanya, juga mempertahankan harta benda orang lain dan jiwa orang lain dan kehormatan orang lain. Itu menjadi hak, bahkan kewajiban bagi orang-orang tersebut. Ya. Dan untuk itu sudah diatur sebenarnya secara jelas di pembuat KUHP pasal 49 ya, ayat 1 ayat 2. Ayat 1 disebutkan bahwa tidak dipidana suatu perbuatan yang dilakukan untuk pembelaan terpaksa, ya, untuk mempertahankan jiwanya atau jiwa orang lain, kehormatannya atau kehormatan orang lain, hartanya atau harta orang lain, apabila perbuatan itu benar-benar secara langsung menyerang dirinya dan kehormatannya. Artinya di situ memang diberikan semacam kebenaran, gitu ya, kepada seseorang untuk melakukan suatu tindakan asal tujuannya adalah untuk pembelaan dirinya. Nah, itu sebagian dia diberikan. Lalu dalam keadaan seperti itu, apakah Polres misalnya saat kejadian ini misalnya dia akan bisa menegakkan seolah-olah keliru, menetapkan yang pelaku menghilangkan nyawa orang lain yang tadi dia adalah korban begal, yang katakan sekarang istilahnya sudah melakukan pembelaan diri sebagai tersangka? Tidak, sebenarnya itu salah. Jadi di dalam pasal 49 itu seolah-olah tadi tidak pidana itu tetap ada, tidak pidana itu benar terjadi, gitu, ada di situ. Ada perbuatannya, ada yang bisa ditanggung jawab. Lalu oleh undang-undang pasal 49 itu dibenarkan, akhirnya unsur melawan hukumnya itu menjadi hilang, gitu. Unsur melawan hukumnya. Jadi dia tidak dipidana. Namanya yang dipidana itu adalah hakim sebenarnya, sehingga penyidik yang menetapkan dia sebagai